Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kali ini saya akan menyampaikan belajar dari rumah melalui TVRI materi pembelajaran SD kelas 4 sampai SD kelas 6. Ya, untuk tanggal 4 sampai dengan 10 Mei 2020. Oke, langsung saja. Di sini ada daftar isi. Nah, ada kata pengantar, jadwal program PAUD dan sederajat, SD kelas 1 dan 3 dan sederajat, SD kelas 4 sampai 6 dan sederajat. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Oke, langsung saja. Nah, ini untuk kata pengantar ya. Saya tidak akan membacakan kata pengantarnya. Nah, tapi di sini ada alamat atau link yang bisa dituju adik-adik ketika akan menyampaikan masukan dan saran mengenai program ini ya. Nah, boleh di screenshot ya adik-adik jika membutuhkan atau berkepentingan agar bisa menghubungi. Oke, jika sudah kita lanjutkan. Nah, ini ada jadwal program kelas 4 sampai 6. Nah, untuk jamnya dari mulai jam 9 sampai jam 9.30. Ini materi-materi yang akan keluar nanti. Nah, saya akan membacakannya dari mulai hari Senin tanggal 4 Mei itu gemar matematika dengan materi operasi hitung bilangan. Untuk hari Selasa 5 Mei materinya ialah X Science, gaya dan sifat-sifatnya. Rabu 6 Mei, mengenal aneka pantun. Kamis 7 Mei, mengenal kerajinan origami. Jumat 8 Mei, gemar matematika, faktor dan kelipatan bilangan. Nah, ini materi-materinya untuk kelas 4 sampai dengan 6. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada panduan untuk orang tua. Sebelum memasuki materi-materinya dan pertanyaannya, saya akan membacakan dulu panduan untuk orang tua dari kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Kompetensi literasi, berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi anak dari melihat tayangan. 1. Dampingi anak ketika sedang menyimak tayangan. Kemudian minta anak untuk mengkomunikasikan ide, gagasan maupun perasaan sendiri, baik lisan maupun tertulis, dari tayangan tersebut. Selanjutnya, orang tua perlu mendengarkan, membaca apa yang disampaikan anak dan memberi umpan balik berupa tanya jawab, diskusi, dan pujian. 2. Lakukan diskusi dengan anak terkait hasil tulisannya. Perhatikan tema, topik, gagasan, atau ide yang dirasa belum pas dan beri waktu kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan memperbaiki tulisannya. Jika orang tua mengalami kesulitan, bisa diskusi bersama keluarga dan guru. 3. Mintalah anak untuk membacakan hasil tulisannya. Perhatikan cara duduk, jarak dari buku ke mata, posisi sikap yang baik, dan intonasi pembacaan. Selanjutnya, bersama-sama orang tua dan anak menyimpulkan bacaan. Itu dia kompetensi literasi. Selanjutnya kompetensi numerasi. Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi numerasi anak dari melihat tayangan. 1. Berusahalah untuk mendampingi anak menyaksikan tayangan hingga selesai. Dengan menyimak tayangan bersama anak, orang tua diharapkan ikut memahami materi yang disampaikan. 2. Ajaklah anak berdiskusi kebermanfaatan tayangan yang disaksikan. Berilah motivasi untuk penyelesaian tugas yang diberikan dengan memeriksa kembali apa yang sudah dikerjakan anak. 3. Untuk tugas yang rumit atau perlu penyelesaian, arahkan anak untuk mencari referensi lainnya dari buku. Jika memungkinkan, berdiskusilah dengan guru jika anak membutuhkan bimbingan lebih lanjut. 4. Mintalah anak membacakan hasil karya yang ditulisnya dan berilah komentar seputar penyampaian dan komunikasi yang digunakan. Berikan penghargaan untuk karya yang sudah dibuat anak. Nah, itu dia panduan untuk orang tua dari kompetensi literasi dan juga kompetensi numerasi.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini SD kelas 4 sampai 6, Senin 4 Mei. Dengan materi Gemar Matematika bersama Pak Ridwan, Operasi Hitung Bilangan. Nah, ini dia video-videonya yang nanti akan ditayangkan ya di hari Senin. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, seekor cacing berada 20 cm di bawah permukaan tanah. Puncak sebuah rumah berada 500 cm dari permukaan tanah. Jika seekor burung berjarak 200 cm di atas puncak rumah, berapa selisih jarak antara burung tersebut dan cacing? Pertanyaan selanjutnya, ibu membuat 20 dus kue kering untuk dijual. Setiap dus berisi 9 toples. Kue tersebut akan diantarkan oleh pegawai kepada para pembeli. Setiap pegawai hanya bisa mengantar 12 toples saja. Berapa pegawai yang diperlukan untuk mengantar semua kue tersebut? Pertanyaan selanjutnya, dalam sebuah ujian matematika terdapat 30 soal. Jawaban benar bernilai 3, jawaban salah bernilai -2, dan tidak dijawab bernilai -1. Dodi menjawab soal benar 5 kali dari soal salah, dan soal yang tidak dijawab adalah soal nomor 20 dan 26. Berapa jumlah nilai yang didapat Dodi? Nah, boleh adik-adik untuk men-screenshot pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jika sudah di-screenshot ya, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Nah, ini untuk hari Selasa, 5 Mei. Dengan materi X Science, gaya, dan sifat-sifatnya. Nah, ini materi-materinya atau video-videonya yang nanti akan tayang. Saya akan membacakan pertanyaannya kembali. Nomor 1, jelaskan 3 contoh aktivitas kalian yang menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Pertanyaan selanjutnya, lakukan percobaan. Jatuhkan 2 buah batu dengan ukuran berbeda secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Apa yang akan terjadi? Tuliskan hasil percobaanmu. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana terhadap percobaan menara Moore heksagonal. Selanjutnya, mengapa kita dapat mendengar gaung dan gema? Jelaskan perbedaan keduanya melalui ilustrasi berupa perbedaan dimensi ruangnya. Oke, saya beri waktu untuk adik-adik men-screenshot pertanyaannya. Jika sudah, kita lanjutkan. Nah, untuk hari Rabu 6 Mei dengan materi mengenal aneka pantun. Nah, ini yang akan nanti tayang. Oke, pertanyaannya ialah tuliskan ciri-ciri pantun. Nah, selanjutnya pertanyaan di akhir video 5. 1. Buatlah 1 bait pantun teka-teki. 2. Buatlah 1 bait pantun nasihat dengan tema menjaga kesehatan. Oke, silakan di screenshot dulu adik-adik. Jika sudah, saya akan melanjutkan ke hari berikutnya. Oh, ini masih ada ya untuk hari Rabu. Nah, ini video-videonya. Saya akan membacakan pertanyaan ini ya. Pertanyaan di awal video. Tuliskan salah satu pantun yang ada di lagu Kicir-Kicir. Oh, ini videonya, Kicir-Kicir. Nah, ini boleh jika sudah di screenshot juga. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, untuk hari Kamis 7 Mei mengenal kerajinan origami. Saya akan membacakan dulu ininya. Nomor 1, mengisi waktu di rumah saja selama wabah COVID-19 bisa dengan berbagai macam aktivitas positif. Salah satunya dengan membuat kerajinan melipat kertas atau origami yang tidak memerlukan material mahal. Cukup dengan 4 lembar kertas warna ukuran kecil, kita sudah bisa membuat bentuk bunga semanggi 4 daun. 2. Berikutnya kita akan membuat bunga cantik berbentuk pola. Sebelumnya, kamu harus menggunting sejumlah kertas menjadi bentuk lingkaran. Bentuklah kertas ini menjadi bentuk 5 lingkaran, lalu satukan dengan kertas serupa sehingga membentuk bunga berbentuk bola. Cukup mudah bukan? 3.
Setelah membuat bunga yang cukup mudah, kita akan diajarkan melipat kertas hingga membuat buah stroberi. Siapkan 2 kertas berukuran cukup besar, masing-masing berwarna merah dan hijau serta gunting. Walau proses pembuatannya lebih rumit dibanding bunga, namun kamu pasti bisa mempraktikannya di rumah. Selamat mencoba. Nah, ini untuk setelah video. Bagaimana adik-adik? Menyenangkan ya membuat origami? Kalian bisa membuat bentuk origami lain yang kalian suka dengan mencari di YouTube atau sumber lainnya. Minta orang tua untuk menemani kalian mencari. Nah, ini untuk hari Kamis. Dan ini untuk hari Jumat ya, 8 Mei. Dengan materi Gemar Matematika bersama Pak Ridwan, faktor dan kelipatan bilangan. Ini videonya. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pertama, berapa jumlah dari perkalian semua faktor 12 dan 15? Selanjutnya, Wati mempunyai 12 buah jeruk, 16 buah apel, dan 20 buah jambu. Semua makanan tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama banyak. Menurut Wati, dengan buah-buahan sebanyak itu, ia bisa membagikannya kepada 5 orang temannya tanpa bersisa. Apakah kamu setuju dengan perkataan Wati? Jelaskan alasanmu. Pertanyaan selanjutnya, guru kelas rendah mendapat tugas piket setiap 2 hari. Guru kelas tinggi mendapat tugas piket setiap 4 hari. Guru olahraga mendapat tugas piket setiap 5 hari. Pada tanggal 18 April 2020, mereka piket bersama. Apakah mungkin mereka akan piket bersama kembali di bulan April 2020? Jelaskan alasanmu. Silakan untuk men-screenshot pertanyaannya adik-adik. Oke, jika sudah, lanjut. Udah. Begitu ya adik-adik. Semoga semuanya sudah, semua pertanyaannya semoga sudah di screenshot ya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat belajarnya. Jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.